Kuat dugaan Kanit Polsek Sunggal AKP Budiman Simanjuntak bekingi pemilik mobil bodong. Medan Sunggal. Kanit Polsek Sunggal diduga bekingi pemilik mobil Suzuki R3 nomor polisi BK64B yang diduga memaki plat palsu, di mana mobil tersebut menurut data dari sumber yang dipercaya adalah BM 1021 PY. Dugaan Kanit Polsek Medan Sunggal AKP Budiman Simanjuntak membekingi pemilik mobil yang diduga bodong tersebut berawal ketika salah satu tim dari Finance PT MPN, Mitra Panca Nusantara, Jalan Demokrasi No. 20B. Kelurahan Sumberjaya Pematang Siantar yang bergerak di bidang penagihan tunggakan debitur yang bermasalah. Menurut keterangan Jerry, tim dari PT MPN menyampaikan bahwa unit tersebut diketahui menggunakan plat palsu ketika Jalan Setiabudi, di mana saat itu mobil diberhentikan dengan niat mempertanyakan dokumen asli mobil yang sedang dikemudikan seorang wanita muda. Saat ditanya keaslian dokumen asli mobil tersebut, wanita tersebut tidak sempat menjawab pertanyaan tim finance. Wanita tersebut langsung menghubungi seseorang polisi dengan langsung melakukan panggilan video. Dalam percakapan lewat video tersebut, polisi ini sempat melakukan pengancaman dan polisi tersebut mengancam akan menurunkan anggotanya ke lapangan. Tim PT MPN juga sempat digiring oleh pihak oknum polisi ke Polda tapi tidak sampai di Polda. Unit Suzuki R3 yang diduga bodong tersebut akhirnya dibawa dan dikemudikan langsung oleh oknum polisi yang sebelumnya datang menemui tim di lapangan ke Polsek Sunggal. Kanit Polsek Sunggal AKP Budiman Simanjuntak saat di Polsek Sunggal ketika dikonfirmasi oleh tim PT MPN, Budiman Simanjuntak mengakui memerintahkan anggotanya turun ke lapangan tapi setelah dikonfirmasi kembali terkait unit yang diduga bodong tersebut. Budiman Simanjuntak menghindar dan tidak mau tahu dengan unit R3 yang sedang diamankan di Polsek Sunggal. Dengan adanya dugaan perlindungan atau dugaan pembekingan yang dilakukan oleh Kanit Polsek Sunggal AKP Budiman Simanjuntak, pihak PT MPN menyampaikan bahwa tidak etis seorang polisi ikut terlibat melindungi dan membekingi kendaraan sengaja digunakan plat palsu. Tidak etislah seorang polisi kok mau terlibat melindungi kendaraan yang diduga bodong, seharusnya polisi juga ikut membantu penertiban seluruh kendaraan-kendaraan bodong lainnya yang diduga banyak di jalan untuk menghindari tunggakan menunggak, ujarnya. Perlu evaluasi serius dari Kapolda Sumut tentang dugaan keterlibatan Kanit Polsek Sunggal AKP Budiman Simanjuntak yang diduga melindungi kendaraan bodong yang berhasil didapati oleh tim MPN. Tim Tuntas Pos TV mengabarkan dari Medan. Siang menjelang sore, kita dari informasi dari kantor BCA Finance, bahasanya unitnya terinput dan data unitnya. Ya, kita sebagai orang lapangan kita turun tangan mengikuti mobil sampai berhenti. Dan di Jalan Setiabudi kita coba untuk memberhentikan. Sesudah kita berhentikan, kita memberitahu kita dari mana. Kita bilang kita dari Leasing BCA Finance. Bahasanya unit yang dikendaraan oleh ibu itu bermasalah di PT kita, PT BCA Finance. Ya, dengan sontaknya langsung ibu itu menjawab, yang langsung menelpon seorang anggota kepolisian. Kita nggak tahu itu siapanya, entah mana tahu keluarganya, kita nggak tahu. Jadi berbicaralah sempat melalui video call. Dan pembicaraan itu orang lain yang pertama berbicara. Nah, gimana tadi bicara mereka? Ya. Kalau dengan bapak itu tadi ya dia bersikeras untuk mengarahkan agar mundur, jangan diberhentikan mobilnya, jangan jalan di situ lagi. Kalau tidak dia akan mengarahkan anggotanya ke lapangan. Dan setelah itu ya datang 2 orang polisi berseragam tapi tertutup jaket naik kereta trail, dan habis itu ya si wanita yang mengendarai mobil digantikan dengan si polisi tersebut. Salah satu dari polisi yang datang tadi mengendarai mobilnya dan mengarahkan ke Polda. Nah, dan dari tim ya kami setuju untuk diarahkan ke Polda. Setelah berjalan ya kurang lebih 1 kilometer, mobil berhenti lagi dan dengan alasan ada yang mau ditunggu. Dan setelah kami tunggu ya beberapa lama, ya datang dari tim Polsek Sunggal dan tidak jadi diarahkan ke Polda dan langsung dibawa ke Polsek Sunggal. Oke. Nah, tadi kami nyampe di Polsek Sunggal,
Ya kami suruh nunggu. Ya kita bertanya, kita menunggu siapa Pak? Ya seharusnya antara dua belah pihak harus didudukkan. Antara dari pihak BCA dengan yang mengendarai unit. Seperti itu ya saya bertanya, ya udahlah bentar. Komandan orang itu belum datang. Dibilang. Ya saya tanya dong komandan gimana. Saya jumpai enggak, yang bawa mobil. Yang bawa mobil seorang anggota kepolisian. Ya saya ketok. Bang, gimana bang? Ya udah bang, abang mengarahkan ke Polda nggak jadi, jadinya ke Polsek ini. Ya udah bang, kita bicarakan gimana kelanjutannya permasalahan ini bang. Saya bilang, ya jadi yang di dalam mobil tersebut bilang gini, udah bentar dulu bang, bertelepon dulu pertanyaan katanya, nggak tahu aku siapa yang telepon dia. Ya udah saya pergi, saya tunggu, saya tanya ke piket. Loh, gimana bang orang itu? Bilang kan, aku tengok di mobil. Setelah itu datang lagi ke mobilnya. Aku tengok di mobil nggak ada lagi orang yang bawa mobil tersebut tadi. Saya tanyakan ke piket, Pak, tadi yang bawa mobil itu gimana? Bilang gitu. Jadi bilang piket, ya nggak tahu lah kita. Aku pun nggak palaku lihat kata piket. Yang betul kan gitu. Nah, jadi udah tunggu aja lah. Datang. Udah kami tunggu, berada lebih dari 2 jam lah ya, nah, 1 jam lebih lah. Baru kita hampiri lagi tim anggota URC-nya yang turun ke lapangan. Nah, jadi setelah kita tanya tim anggota yang turun ke lapangan tim URC-nya, dia bilang, saya hanya menjalankan tugas, itu perintah dari Kanit. Kalau masalah mobil itu nanti berurusan sama Kanit. Jadi kami jumpai lah Kanit. Kami sambangin, Pak izin Pak, gimana permasalahan mobil R3 tadi? Kami bilang, karena yang menggiring ke sini anggota bapak dari PURC, belum gitu. Aku nggak tahu tentang itu, katanya. Ya kita kan bingung. Jadi sama siapa kita bertanya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kenapa digiring ke Polres Sunggal kalau nggak ada kepastian penyelesaian dari orang itu kan gitu? Jadi apa bang? Gimana aku bilang ya, kalau kita masyarakat ya ikut-ikut saja, ngikutnya kita tentang apa yang diarahkan di lapangan ya kita ngikut. Kalau diarahkan ke Polsek ya ayo ya, tapi seharusnya kalau kita sudah ikut aturan di Polsek itu juga ya harus memberikan yang sewajarnya, yang sepantasnya sama kita.